Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saya lanjutkan satu game dari Norwegian babak 8, terutama gamenya Guges versus Ariantari dalam permainan klasik, yang merupakan satu-satunya game klasik yang berakhir menang kalah. Untuk Asian Continental Championship, sementara saya tunda terlebih dahulu, tidak ada game yang cukup bagus untuk bisa kita ulas. Iren dan Megaranto bermain remis kawan di babak ke-6, sedangkan Aditya Bagus Arvan kebetulan menang, cuma gamenya tidak terupload di internet. Jadi kita ke papannya Guges versus Ariantari. Sampai 8 babak yang sudah dimainkan oleh Guges ini kawan, berikut inilah rekor permainan dari Guges di Norwegian ini. Menang atas Alireza Firoza dalam permainan klasik di babak pertama, kemudian kalah dari Hikaru Nakamura dalam permainan klasik di game kedua. Di babak ketiga menghadapi Mamedyarov, menang lewat Armageddon. Babak keempat kalah dari Carlsen lewat Armageddon juga, dan menang atas Abdus Satrov dalam permainan Armageddon di babak selanjutnya. Dalam posisi remis kawan, kebetulan Guges pegang hitam, jadi otomatis dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian bertemu dengan Anish Giri kawan di babak berikutnya, menang lewat Armageddon juga dan berhasil mengalahkan Caruana juga lewat permainan Armageddon saat pegang hitam. Dan akhirnya di babak 8 bertemu dengan Ariantari, memetik poin penuh 3 poin atas Ariantari dalam permainan klasik. Sedangkan di babak terakhir nanti akan bertemu dengan Wesley So kawan nanti malam. Langsung kita ke papan analisis Guges versus Ariantari babak 8. Pion D4 oleh Guges, kuda F6, gajah F4 London System dipilih oleh Guges. Pion D5, pion E3, dan di sini pion G6 dipilih oleh Ariantari. Kalau memilih jalur utamanya adalah langsung pion C5 kawan, ataupun juga dengan pion E6, yang paling banyak adalah pion C5 langsung. Di sini setelah kuda F3, kuda C6, dan putih bisa melanjutkan dengan pion C3 ataupun pengembangan kuda berkembang ke petak D2 diikuti dengan gajah D3. Itulah settingan standarnya kawan. Tapi memilih variasi nomor 4 yang paling banyak dipilih oleh hitam menghadapi London System dengan pion G6. Setelah kuda F3 ada gajah G7 dan pengembangan kuda B ke D2 rokade oleh Ariantari, pion C3 dan sekarang pion B6. Apakah untuk dukungan pion C5-nya, keluarkan gajah di diagonal terang panjang, atau juga keluar ke petak A6 menantang pertukaran gajah terang. Kuda nanti bisa ambil balik jika terjadi pertukaran di petak A6 kawan. Pion H4 lanjut Domaraju Guges. Di game-game sebelumnya dari Domaraju Guges saat bermain dengan London System kawan, gajah E2 ini sering dipilih oleh Guges, tapi memilih dengan pion H4. Dan ini merupakan ide baru kawan di langkah ke-7 ini. Di awal pembukaan sudah kita temui langkah baru. Pion C5 oleh Ariantari kawan menantang pertukaran, ditolak, kuda langsung lompat ke petak E5, persiapan kosongkan ruang bagi kuda satunya untuk backup kuda di petak pusat, dan sudah tidak ada pion D yang bisa menakut-nakuti kuda, ataupun jika dengan pion F6 nanti juga butuh beberapa tempo. Di sini kuda berkembang ke D7 menantang pertukaran kawan, tentu ditolak, gajah E2 pilihan dari Guges. Kalau kalian menyukai untuk sokong kuda kalian di pusat di sini, ya mungkin sangat logis juga, tapi bukan langkah terkuat. Mungkin hitam akan melanjutkan pertukaran langsung, diambil balik oleh kuda. Mungkin settingan seperti ini yang kalian sukai, tapi yang terkuat dengan gajah E2 kawan. Coba lihat bersama menteri, siap dukung pion didorong maju. Oleh karena itu dihentikan dengan pion H5 oleh Ariantari, dan memberikan kesempatan kuda coba serang menteri. Inilah yang dilakukan oleh Guges, kuda C6. Menteri sudah tidak bisa menghindar ke petak C7, ada gajah, juga harus mengawal pion E7-nya. Menteri bergeser ke E8. Sekarang pion B4 tantang Guges. Jika diterima, diambil balik menggunakan pion C. Lajur C sudah terbuka nanti bisa mendukung bentengnya kawan. Dan pionnya nanti juga bisa digunakan untuk dukung kuda. Tetap menjaga kudanya di area penting hitam di petak C6. Kuda G4 pilihan dari Ariantari untuk memperkuat petak E5-nya, siap dorong mungkin pion E5 kawan di sini untuk membuka permainan di petak pusat, ataupun juga kuda siap lompat ke petak F6, discover pada kuda, menghentikan kuda ke petak E5, terjadi pertukaran nanti di petak E5, atau kuda akan di backup dengan pion B5 nanti. Di sini Guges memilih mengamankan raja rokade. Tidak terburu-buru untuk ambil kuda yang terlihat, bisa mendapatkan satu pion. Bahayanya ada kuda F6, serang menteri, discover juga pada kuda. Putih akan rugi. Walaupun ambil pion E7, akan tetap kehilangan kuda, putih akan tetap rugi. Oleh karena itu mengamankan raja, kemudian Ariantari dobrak petak pusat dengan pion E5. Ditolak pertukaran pion kawan, memilih gajah ditarik mundur sementara ke G3.
Dan di sini menteri naik ke E6, pion B5 dimainkan, perkuat posisi kuda, ada gajah B7 diikuti dengan pion C4. Gajah ambil kuda C6 diambil balik oleh pion, dan Ariantari tidak berani ambil pion C6 kawan. Ambil saja tak ada masalah. Kalaupun ada langkah pion pukul pion D5, kalian mundur, jangan ambil. Kalau ambil ada gajah F3. Tapi memilih kuda ke F6 Ariantari, dan sekarang pion E4 tantang Gukes. Ini membuat bingung Ariantari. Coba perhatikan kawan, 3 pion melawan 3 pion di pusat. Jarang-jarang kita temui posisi seperti ini. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh hitam? Pion D pukul pion E4 merupakan pilihan terbaik kawan. Memang terlihat di sini pion ini bisa saja maju dan bisa menjadi pion bebas kawan, cukup menakutkan juga. Tapi pilihan terbaik versi Stockfish, versi engine. Ataupun pada posisi ini kalian ambil pion C6 dengan menteri kawan. Lagi-lagi nanti ada pion bebas di lajur pusat. Tapi Ariantari memilih dengan langkah kuda ambil pion E4. Dan sekarang pion C ambil pion D5 ancam menteri. Menteri ambil pion D5. Dan kuda pukul kuda diambil balik oleh menteri. Tidak terburu-buru, coba serang menteri kawan. Pion didorong terlebih dahulu. Dan kuda kembali ke peta F6. Di sini coba rebut pion, ada gajah F3. Lindungi kedua pion di sini kawan, dan sekaligus serang menteri. Menteri mundur ke F5. Sekarang sudah waktunya dorong pion D6. Dan persiapan juga pion C didorong discover pada benteng nanti kawan. Diikuti dengan pion E4 ancam gajah. Gajah mundur ke E2 terlebih dahulu, ada kuda ke pusat ke D5. Blokade dukungan kawan, juga persiapan garbu menteri, garbu gajah, ataupun discover pada benteng. Benteng C1, kuda B4 serang pion di sini, serang pion di sini, pion C7 didorong, dan dibalas dengan langkah gajah ke petak D4. Berkoneksi dengan pion blokade dukungan kawan, juga pressure pion F2 di sini. Apakah nanti diikuti coba serang gajah, tapi tidak ada tempat bagi menteri untuk mengancam gajah di sini. Petak-petak terang ini sudah dikuasai juga oleh putih dengan pion dengan gajah terang. Di sini Gukes melangkah menteri ke petak A4, jaga pionnya, juga tetap memberikan dukungan bagi pion D7. Di sini kawan ada pion A6, pion D7, dan pion B5. Blokade ancam menteri kawan. Pion B5 disikat oleh gajah, membuat langkah pengorbanan gajah. Diterima oleh Ariantari, pion ambil gajah B5 dan mengorbankan menteri Gukes kawan. 2 kali berturut-turut langkah brilian dari Gukes. Tidak berani ambil kawan, karena kalau berani ambil di sini jangan dorong pion C, bahaya. Kalaupun pion C kalian dorong ya disikat oleh benteng, promosi masih bisa disikat atau diambil balik oleh hitam. Jadi pada posisi ini jelas pion D yang didorong kawan. Putih menang nantinya. Di sini masih punya menteri baru dan masih mempunyai sepasang benteng. Oleh karena itu di sini Ariantari memilih untuk ambil pion D7 dan menteri putih menyelamatkan diri ambil pion E4. Santai, pion ada di petak C7 aman dengan pengawalan gajah gelap kawan, dan kuda ambil pion A2 ancam benteng. Benteng C bergeser ke lajur E, persiapan menantang pertukaran menteri kawan, dan di sini diantisipasi dengan gajah F6. Ada benteng D1, gajah kembali ke petak D4. Menteri mundur ke petak C2 serang kuda, dan juga mencoba ambil pion ini kawan, karena posisi gajah juga dalam posisi kena pin, potensi juga bisa kehilangan kuda. Menteri menghindari pin-pinan, bergerak ke petak E6, jaga kuda, dan selanjutnya benteng F keluar ke lajur E, ancam menteri. Menteri ke C4, bertukar menteri kedua pemain kawan, diambil balik oleh pion B, dan di sini gajah bergerak ke petak D6, lanjut Gukes. Pilihan yang lain juga bisa bermain dengan langkah benteng bergeser menuju lajur B nanti kawan. Mungkin diblokade oleh kuda, mungkin benteng sikat gajah terlebih dahulu, defleksikan posisi pion, baru benteng bergeser ke lajur B nanti juga bisa. Tapi langsung memilih dengan gajah D6, langkah yang kuat juga kawan, ancam benteng. Benteng bergeser ke lajur C, gajah ambil pion C5. Di posisi ini Ariantari menyerah di langkah ke-37. Karena sudah jelas dengan langkah pengorbanan gajah, jika diterima oleh hitam, benteng meluncur kawan, punya menteri baru nanti. Kalaupun di sini pion diambil oleh benteng, maka gajah juga jatuh kawan. Sudah tidak ada pilihan terbaik lainnya di posisi ini tadi. Benteng juga siap memberikan ancaman baris belakang, juga bisa berbahaya.
Oke, itulah kawan permainan Guges versus Ariantari, di mana komentator seperti Judith Polgar menjuluki Guges ini sebagai manusia pion bebas dengan game yang dia mainkan. Begitu leluasanya menciptakan pion bebas kawan. Pada poin mana tadi kawan? Setelah ada pion E4 tadi, coba lihat. Begitu masif para pion di pertarungan petak pusat ini kawan. Akhirnya juga dimenangkan oleh Guges pertarungan petak pusat sehingga meloloskan dua pion bebas di lajur D dan di lajur C. Manusia pion bebas. Julukan dari Judith Polgar. Oke, terima kasih kawan. Semoga permainan mereka berdua ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih setiap hari sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.